Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, bertemu lagi dengan Bu Asy di pelajaran Tikom. Silahkan teman-teman menyiapkan bukunya, kemudian membuka bukunya halaman 39. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kan kemarin kita sudah mengenal icon-icon yang terdapat pada tab file ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenal icon-icon yang terdapat pada tab menu home ya. Sebelumnya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan teman-teman membuka bukunya halaman 39 ya. Jadi menu home berisi kelompok menu clipboard, image, tool, shapes, dan color. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar yang ini ya, yang di halaman 39 di bawah. Nah, ini ada beberapa grup yang terdapat pada menu home ya. Ini kan menu home. Terus ini grupnya ada clipboard, image, tools, shapes, dan color ya. Nah, kita akan kupas satu-satu ya. Coba teman-teman buka halaman 40 ya. Ya, yang pertama, yang bagian A-nya. Clipboard. Jadi kelompok menu clipboard berisi perintah untuk copy yang berfungsi untuk menggandakan, kemudian cut yang berfungsi untuk memotong, dan paste berfungsi untuk meletakkan atau menempelkan hasil copy objek ya. Jadi nih nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara menggunakan icon copy, icon cut, dan icon paste. Nah, dia digunakan untuk kalau copy untuk menggandakan atau memperbanyak gambar. Kemudian ada icon cut untuk memotong gambar, dan yang terakhir ada icon paste untuk meletakkan hasil kopian atau hasil potongan gambarnya ya. Kemudian bagian B ada image. Nah, kalau image itu kelompok menu image berisi perintah untuk memilih objek dan merubah posisi objek. Nah, jadi ketika teman-teman menggambar nih, nanti akan belajar bagaimana cara mengubah gambarnya. Apakah gambarnya itu mau dipotong atau mau diapain ya. Nanti kita belajar. Kemudian yang ketiga ada menu tools. Ada icon tools, itu kelompok menu tools berisi barisan perintah seperti pensil, fill, with color, text, eraser, color picture, magnifier, dan brush. Nah, nanti teman-teman kan teman-teman sudah menggambar nih. Nanti gambarnya itu bisa teman-teman modifikasi, bisa dipercantik dengan menggunakan pensil, menggunakan warna ya, ataukah si gambarnya itu mau berisi teks, itu nanti teman-teman akan belajar itu ya. Nah, ini ada apa itu namanya? Ada tabel di halaman 40. Silahkan teman-teman lihat yang ini. Nah, yang ini. Ini kan ada nomor, ada nama tabel, ada nama ikonnya, kemudian ada bentuk ikonnya dan perintahnya atau kegunaannya ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama. Yang pertama itu ada pensil. Nah, ini ikonnya seperti ini, pensil. Kemudian perintahnya itu digunakan untuk menggambar bentuk atau garis secara bebas dengan garis tipis. Nah, nanti teman-teman ketika teman-teman menggambar menggunakan aplikasi Paint, nah nanti kita bisa menggunakan pensil untuk menggambar atau menulis sesuatu dengan bebas ya. Jadi terserah teman-teman mau nulis apa saja di situ, mau menggambar apa saja ya. Jadi layaknya pensil yang teman-teman punya di rumah ya. Nah, seperti itu kegunaan pensil dari aplikasi Paint. Kemudian yang kedua ada fill with color. Nah, jadi fill with color itu ikonnya itu seperti itu, yang ada cat tumpah. Itu digunakan untuk mengisi suatu bidang gambar dengan warna-warna foreground. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menggambar, misalnya menggambar lingkaran, nah teman-teman lingkarannya itu mau diberikan warna merah. Nah, tinggal diklik icon fill-nya, kemudian tinggal ditambahin catnya nih, warnanya warna merah. Tapi sebelumnya teman-teman pilih dulu warnanya ya. Tergantung teman-teman apakah mau warna merah, mau kuning, mau hijau ya. Terserah teman-teman sukanya warna apa ya. Kemudian yang ketiga ada teks. Nah, teks itu bentuk ikonnya seperti itu ya. Seperti huruf A ya, huruf A tebal. Nah, itu namanya ikonnya icon teks. Nah, ini digunakan untuk menempatkan atau mengetikkan teks ke dalam gambar. Nah, jadi nanti teman-teman ketika ingin memberikan, misalnya sedang menggambar nih, terus ada namanya, ada nama teman-temannya, teman-teman tinggal
mengklik icon teksnya, kemudian diketik misalnya nama Bu Asih ya, nama Bu Asih gitu. Jadi itu adalah gambar hasil karya dari Bu Asih gitu misalnya ya. Kemudian ada eraser. Nah, eraser itu bentuk gambarnya seperti penghapus ya, yang ini. Nah, dia digunakan untuk menghapus gambar, yaitu mengganti warna dengan warna background. Jadi kan warna backgroundnya kan warna putih. Nanti misalnya teman-teman menggambar terus ada yang salah, bisa kita hapus. Kalau enggak yang pinggiran-pinggiran gambarnya itu ada yang coret-coret gitu, ada yang kotor, itu bisa teman-teman hapus menggunakan eraser ya, atau penghapus. Kemudian yang kelima ada color picture. Nah, dia ikonnya itu seperti ini yang di nomor 5 ya, seperti ini ikonnya. Ini seperti ini ya, icon color picture. Nah, dia digunakan untuk memberi warna atau efek khusus dengan efek tampilan seperti cat yang disemprotkan. Jadi bisa menyemprotkan seperti cat gitu. Nah, pakainya yang ini, yang color picture. Kemudian ada yang keenam, yaitu magnifier. Nah, itu bentuk ikonnya itu seperti loupe atau kaca pembesar yang bulat, terus ada gagangnya ya. Nah, itu digunakan untuk memperbesar tampilan gambar. Jadi ketika teman-teman ingin misalnya memberikan warna pada bagian yang sulit untuk dilihat, nah, teman-teman bisa menggunakan loupe ini, diklik dulu, nanti akan diperbesar nih gambar yang itunya ya, yang teman-teman inginkan. Kemudian nomor 7 ada brush. Nah, brush itu ikonnya itu seperti kuas. Nah, dia digunakan untuk menggambar bentuk atau garis secara bebas dengan menggunakan ketebalan garis yang kita inginkan. Tadi kan ada pensil. Kalau pensil itu dia menggunakan, jadi garisnya itu tipis-tipis. Kalau pakai brush atau pakai kuas itu kan sama-sama digunakan untuk menggambar bentuk bebas, atau menggunakan kuas itu bisa menulis bebas. Nah, tapi kalau pakai brush itu dia lebih tebal gitu ya. Beda seperti pensil. Pensil kan dia tipis-tipis ya. Nah, kalau pakai brush itu bisa lebih tebal dari pensil ya, seperti itu. Ya, nanti teman-teman hafalkan seperti yang pekan kemarin ya, dari nomor 1 sampai nomor 7 yang bagian tools, dari mulai pensil, fill with color, text, eraser, color picture, magnifier, dan brush ya. Nanti dihafalin kayak minggu kemarin. Ya, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagian D, yaitu shapes. Nah, jadi pada kelompok shapes berisi barisan perintah untuk membuat berbagai bentuk objek dengan 23 template yang telah disediakan, seperti line, kurva, oval, dan lainnya. Nah, jadi ada beberapa bentuk yang bisa teman-teman gunakan, yaitu salah satunya adalah shape. Nah, kalau shapes itu dia digunakan untuk menggambar bentuk sederhana. Jadi gambarnya itu sudah ada pada aplikasi Paint-nya, sudah disediakan. Nanti teman-teman tinggal memilihnya, maunya bentuknya seperti apa ya. Nah, ini salah satu bentuk yang terdapat dari shapes ya. Jadi ada beberapa bentuk nih yang dikenalkan di buku. Sebenarnya lebih banyak dari ini ya, masih banyak lagi bentuknya. Nanti yang sudah punya laptop di rumahnya boleh sambil dilihat ya bentuk shapes-nya. Nah, kalau di buku itu hanya beberapa. Ada yang pertama, yang di kolom itu, yang di halaman 41, silahkan teman-teman lihat. Yang pertama ada line. Line itu untuk menggambar garis lurus. Kemudian ada kurva. Kurva itu untuk menggambar garis yang melengkung atau membentuk kurva gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu oval. Kalau oval itu untuk membentuk lingkaran atau elips. Jadi lingkaran sempurna bisa, atau membentuk elips. Elips itu opal ya. Opal itu elips ya. Jadi lingkarannya itu agak lonjong ya, seperti telur. Telur itu kan nggak bulat ya, jadi agak lonjong ke atas. Nah, itu namanya elips. Kemudian ada rectangle. Kalau rectangle itu menggambar bentuk persegi, kotak ya. Apakah mau kotak panjang ke samping, kotak ke panjang ke bawah, itu namanya kita gunakan rectangle ya. Kemudian yang kelima ada rounded rectangle. Jadi kotak tapi pinggirannya itu seperti
lebih halus, lebih seperti setengah lingkaran gitu ya. Terus yang keenam ada poligon. Kalau poligon itu menggambar bentuk poligon segi banyak. Jadi bentuknya itu perseginya itu tidak beraturan gitu, seperti jajar genjang. Terus ada trapesium. Nah, itu bisa menggambar trapesium dan jajar genjang itu dengan menggunakan icon poligon. Kemudian ada yang terakhir, ada triangle. Triangle itu adalah segitiga ya, teman. Jadi triangle digunakan untuk menggambar segitiga. Nah, ini beberapa yang dikenalkan oleh buku. Sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti ada gambar gambar hati, gambar awan, gambar petir. Ya, di situ ada di bagian shapes ya. Nanti insya Allah kita akan mencoba mempraktikannya bersama-sama ya teman. Nanti Ibu kirimkan bagaimana cara mempraktikannya. Kemudian yang kelima, bagian E-nya itu ada color. Jadi pembahasan terakhir hari ini nyampe color ya teman-teman. Ya, jadi kelompok color berisi warna-warna yang menyediakan aneka warna untuk berkreasi. Nah, jadi ketika teman-teman ingin memberikan warna pada gambarnya, nah kita bisa menggunakan atau memilih gambarnya, memilih warnanya itu di yang ini nih, yang bagian paling kanan. Jadi di atas ada bagian paling kanan. Yang ini nih. Nah, ini ya namanya grup color ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih warnanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan di sini nih, di bagian warna. Ya, mungkin materi untuk hari ini sudah Ibu sampaikan. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke bagian menu view ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.